Oh iya, Bennett Dairan loh. Hero split push lagi. Benar. Tapi sudah ada Matilda di sini. Jadi Matildanya bakal bisa buat efek sustain dan split pushnya di sini bakal ditemenin juga sih. Ada Masya yang bakal nemenin untuk Benedetta sendiri. Oke, last pick untuk Onyx ya. Mereka butuh, ini kalau Juliannya jungler, berarti mereka butuh satu mid lagi. Kalau enggak ya ada Link. Link atau junglernya di pick antar jungler atau midnya Aku Link. gitu ya. Aku Link. Aku suka banget ini gameplay Link banget. Iya, Linknya kan bisa ke... Jadi Juliannya main rotasi ya? Iya, Juliannya udah pick off dari early, Main tapi ya rotasi sama tergantung. Matilda. Kalau mereka pede ke arah Julian, yaudah Juliannya di junglerin, mereka ambil mid lane high ground. Link ya. Cecil bisa. It is better to be feared Amon. if you can. Oke, Amon jungler harusnya. Amon jungler ya. Iya kan? Amon jungler. Amon jungler ini Iya, dan harusnya. nggak ada yang... Let's go to the land of Let's go! God! Smash them. Pembuktian di posisi dari Rebellion kalau mereka berhasil Welcome menangkan to ini. Mobile Legends. Kemungkinan besar mereka mengamankan secure tiket ke arah playoff bawah. Oke. Ya nggak Tapi- salah sih. Mereka bisa membagian untuk tim-tim besar juga kan Iya. buat Rebellion-nya. Karena poinnya masih sama ya di standing ya. Makanya dia Bener. berkesempatan besar. Tinggal gimana Bigetron menangin 2-0 ya nantinya. Tapi kali ini dari Rebellion Zion harus berjuang dulu di game yang ketiga. Wow, bermain lebih agresif dari Wijanarko yang sudah terlihat di area map bersama dengan Swelo. Sementara masih bisa ditahan dari purple buff-nya, masih bisa diamankan oleh seorang Kairi. Tapi Dairan sudah terlihat cukup menderita di area bawah, digaruk-garuk sama seorang Masya dari seorang Boots. Alright, dan bahkan kita lihat kali ini pemain dari tim Onyx Esports, mereka nampaknya yang lebih sabar. Yes, benar banget menuju ke arah bottom lane. E-Boy tarik ulur, gak punya power early. Jauh banget early damage-nya dan bahkan Onyx semua. Oh my god, ternyata bukan hanya bergantian player dan juga draft yang dimiliki dari tim Onyx membuat Allcaster Indonesia Inggris kali ini memilih terhadap Onyx Esports Nice. fight draft. First blood! Solo kill dari bottom lane. Diamankan oleh seorang cewek. Oh my god, Popol yang memiliki power di early game. Ini jadi akan ketertinggal dari segi level kalau Ini di luar target ya. tim Rebellion Zion harusnya. Iya, karena yang pada akhirnya goldnya mungkin di sini bisa diamankan oleh dia. Ini harus hilang beberapa sih. Masih ada Grok lah yang bisa untuk beberapa mengambil. perak ya. Betul. Tapi ya sayang aja. Gitu. Tapi dia tumbang di awal sih mahal banget sih kalau. Iya. Dan itu dapetin satu, musim mundur dia, XP-nya bakal sedikit terkurang. Ya. Jadi nanti untuk kembalinya si cewek dia level 4 dia bisa cepat untuk pakai Blazing Duet-nya. Iya, dia bakal mau lebih clear cepat, bisa numbangin lagi mungkin Hais untuk yang kedua kalinya. Tapi kali ini Lihat bootsnya, lihat bootsnya, lihat bootsnya, lihat bootsnya. Ini boots bisa kawin Janarko. Lihat bootsnya, dia cari siapapun yang sekarat dan bakal dia yang zoning semua para pemain dari tim Rebellion Zion. Dia dengan sabar dan bakal mencari menuju ke arah Dairan. Bukan itu pilihan utamanya membuat Kairi kali ini tersingkirkan dari Adu Retribution kah? Dan ternyata Boots kali ini berhasil membuat distraction. Fokus entah Turtle, Karabus dan tiba-tiba Kairi dengan sangat tenang mendapatkan satu poin dan dapetin satu poin kill juga atas seorang Wijanarko. Dari awal ketika aku lihat Boots turun ke arah Turtle, itu udah mencium bau-bau kejahatan. Mencium bau-bau backstep. itu dari awal kamu bisik-bisik ada putih. Aku sudah deg-degan. Karena jadi kayak, kok jadi horor. Karena memang horor kan. Nih ditumbangin Iya, nggak bisa. memang sih. Lu ngeganggu gua Turtle. Ah. Abis itu Kairinya ketika dia tahu ini Bootsnya membuat distraction, dia retry dengan tenang. Iya. Dia juga masuk dengan Endless Jump-nya tadi buat berhadapan dengan Michael Counter. Lihat Kairi langsung saja mempuk ke arah seorang Swelo dan enhancing yang baik dari seorang Sans ini yang ngebuat Onyx Esports mereka sekarang udah mulai pegang nih tempo permainannya di 5 menit pertama. Oke, bukan hanya itu aja. Bukan 5 menit pertama, tadi di gold lane-nya juga Iya, yang kan? mereka harusnya menang aja. Mereka udah ditumbangkan. Kairi. Kali ini Kairi masih di cover oleh seorang Boots di depan sana. Mundur ke arah belakang. Laning phase bukan pilihan utama. Balik Sampai lagi claim dia. dikeluarkan. Tapi lihat Siren kali ini harus berhati-hati. Endless Charge masih terbuka dan bahkan langsung menghilangkan dan absorb damage. Alive for a night. Saturday. Alive for a night. Kali ini masih ditahan.
ditahan, trigger disiplin dari seorang Dairen. Aku kira dia udah gak punya Never Night lagi. Iya, kalau nggak punya udah bisa dipastikan itu tumbang. Iya makanya aku udah bilang tumbang. Ternyata Never meng-outplay Night. Ivernai dari seorang Dairen. Menunggu itu dari pecahan Undershot. Tinggal pecah begitu aja. Tapi ternyata masih bisa ditahan. Dan kali di area bawahnya. Cewek mencoba untuk membuka arah seorang Swelo. Blazing Duel sudah beri pop up. Hais mau nggak mau harus mundur terlebih dahulu. Janarko tapi cewek balik lagi. Dengan satu buah guiding wind dari seorang Kiboy. Namun ternyata Wijanarko tidak akan memaksakan. Tidak akan overextend di area bawah, Ji. Oh, dia pakai plating. Ceweknya plating dulu. Ceweknya plating, Kairinya turtle. Jadi ini bener-bener nggak ada kerugian sama sekali dari tim Onyx. Mereka sama-sama cuan. Dan lihat kecemasan para coach dan juga kawan-kawan dari tim Rebellion Zion di base sana. Mereka cemas dengan ada turtle tim fight kali ini. Tidak ada blazing duet dan bakal dipaksa. Satu buah shotnya kali ini gak berhasil mendapatkan Swelo. Dan bahkan Fearless masih berani untuk mengadu satu buah retribution dan Bison Scuba. Gak bisa menghentikan pergerakan dari seorang Kairi. Kairi masih mau lebih. Dari sana Never Night tapi malah Swelo ditumbangkan membuat orang dari tim Rebellion harus mundur. Gak ada magical damage, gak ada daya dobrak. Dan bahkan lihat saja bebas di arah tengah. Ketika kehilangan mid laner ini dia kerugiannya. Mereka gak bisa defense, mereka gak bisa clear minion tapi sebaliknya. Boots adem anyem di arah top lane. Gak bisa ditumbangkan, gak bisa diganggu. Top lane-nya aman ya kan. Tengahnya di sini masih dipegang sama Sun. Juga bottom lane-nya sih yang menjadi concern untuk Rebellion Zion. Balik lagi mereka harus tumbang atau kalah di perebutan antara X-Blade dan juga di Gold Blade. Iya, tapi Kiboy kali ini bakal coba ditahan di area depan. Terjebak dengan satu buah barrier dan bahkan Kiboy masih bisa menahan, masih bisa survive ternyata. Dari gebrakan 4 pemain Rebellion Zion dan bahkan di area midnya Fearless akan tumbang di tangan seorang Boots yang dimana Endless tadi memang connect. Tapi lagi-lagi Boots memotong dari area bawah sehingga ngebuat seorang Fearless tidak mampu untuk mundur dengan sangat amat bebas. Tapi Kairi. Never Night dikeluarkan. Alexo pada blow. Kairi menggocek, lihat. Udah ganteng, jago, jiggle. Di arah top lane membuat seorang Kairi masih bertahan hidup. Para pemain dari tim Onyx Esports kali ini meng-owning dengan 4.000 gold. Yang sangat disayangkan adalah lagi dan lagi. Lihat recall diberikan. Yang sangat disayangkan adalah Popol. Lagi-lagi Popol. Iya. Ketika di pick Popol itu mereka udah mau main objektif diri. Tapi kali ini mereka masih punya solusi. Bawa game ini ke arah late game. Oke. Swelo damage-nya besar dan bakal lihat endless charge-nya bakal membuat Swelo tertumbangkan. Gak bisa diselamatkan dan bakal blessing dua cewek. Tiba-tiba membuat Swelo bicara ke sakaratul maut. Mundur ke arah belakang, mencoba diselamatkan. Masih mau lebih, Dairen muncul dari satu buah rerumputan yang membuat dia harus pulang. Dia ditugaskan untuk clear minion sekarang. Dia udah bukan tim 4 lagi. Dia harus split push. Kalau dia nabrak ke para pemain tim Onyx, itu cuma untuk mencelakakan dirinya. Udah gak boleh dia main backline lagi nabrak-nabrak itu. Gak bisa. Udah nggak bisa ya. Tapi kali ini lihat Dairen bakal coba dipukul mundur oleh seorang Boots di area atas. Sementara ini 3 lini yang dipegang sama Onyx Esports semua dipegang kontrolnya oleh Onyx. Gimana caranya Rebellion Zion setidaknya menangin skirmish dulu deh. Gak usah tim fight besar. Gak bisa, Skirmish. dia harus tahan banget. Dan pertama di sini, lihat, dari Swelo juga bingung, ultimate siapa yang mau diambil sekarang? Mau nggak mau cuma Kiboy untuk Kiboy memancing. doang. Tapi kalau dia pakai Kiboy ke dalam sana, itu namanya nyerahin nyawa secara gratis. Itu Bener. namanya. Dia langsung di tengah-tengah di hero yang udah jadi itemnya. Dan juga ini burst damage hero untuk Onyx. Siapapun yang nantinya bakal ketangkep, Kairi endless-nya bakal mudah. Apalagi itu Swelo targetnya dia. Ini kalau dia target Karabut, itu yang diinginkan. Itu yang diinginkan. Dan bahkan Onyx Esports terasa mau keributan. Bisa lakukan down. Gak ada lagi soft kill. We are angry sudah dikeluarkan dan bahkan double kill. Itu yang diinginkan Momo-chan. Ketika pun di depan sana, itu yang diinginkan Onyx Esports. Soft skillnya gak ada. Gak bisa tercover. Gak punya high ground defensive. Sehingga Eagle dari depan. Gak coba dipasangkan kembali. Dari Alshaf ada program dan bahkan blessing to it. Clear mini dengan cukup cepat dan rupanya satu-satunya yang membuat seorang Popol menjadi kuat, rupanya cepat sekali hilangnya pun. Oh iya, tapi masih ada split push juga untuk tim fight yang terjadi. Tadi hanya 4 hero dari Onyx Esports yang ada di tempat sana. Di bagian bottom lane-nya sudah ada Boots yang selalu melakukan split push. Dari sini besar banget pressure untuk Rebellion Zion karena mereka gak punya space untuk melakukan farmingan. Dan farming mereka di sini adalah menunggu untuk Onyx Esports yang ngirim nantinya minionnya apa bakal. Kalau ditahan oleh Onyx Esports ini bakal sulit banget Rebellion Zion keluar dari situasi seperti ini. Oke, tapi ini yang justru diinginkan oleh Onyx adalah semua source skill dari Rebellion Zion ini mengincar ke arah seorang Boots. Dan ada
Rebellion Zion mereka harus cari target yang lain. Mereka nggak bisa terlalu fokus ke arah seorang Boots-nya yang menjadi garda depan. Dan kali ini dari Rebellion Zion mereka bakal coba di-push di area mid-nya. Wijanarko terpok begitu. Perih damage dari seorang cewek. Sementara Kairi bakal berfokus terhadap objektif karena terlebih dahulu Fearless dipukul mundur. Lihat penetration dari seorang Amon begitu perih. Kairi. Ketika kita fokus ke Wijanarko yang di poking, kamu lihat gak Fearless-nya? Struggle banget buat pulang. Lelet banget. Diajar. Blessing duet. One chance ditutup cewek. Gak bisa pulang tapi ternyata Mirror Image memancing Swallow. Masuk ke satu buah kandang landak. Itu dia. Duri yang coba diinjak oleh sang banteng terlalu tajam. Dari Iron Kalinas mundur ke arah belakang. Dan Lord harus dimenangkan oleh tim Onyx Esports. 10.000 gold difference. 11-0. Untuk mencoba melakukan kontes, itu sebuah resiko. High risk, no return. High risk, no return. No return. Ini pintu seperti sudah tertutup oleh Rebellion Zion. Mereka harus bisa memaksimalkan kesalahan yang dibuat oleh Onyx Esports. Tapi panjang jalannya menit demi menit. Onyx Esports mereka tetap tidak membuat kesalahan apapun juga. Ini dengan not hash-nya nggak boleh tumbang. Iya. Dan ini Kairi burst damage-nya udah gede ya kan. Gila sih, beda levelnya jauh banget guys. Bener. Level 10. cewek Belum level lagi 12. si Sans juga dengan item-item damage jadi punya Genius. Shadow Shadow Twinlet juga ada di sana. Oke. Bakal ke Feather of Heaven sebentar lagi. Iya, ini udah enak banget sih buat Onyx Esports. Gimana caranya mereka untuk jaga tempo permainannya. Main lebih disiplin seperti yang Kowo bilang. Jangan sampai ada minor mistake yang bisa dimanfaatkan sama Rebellion Zion. Karena ini dengan Lord pertama yang masih harusnya bisa ditumbangkan dengan cukup mudah oleh Rebellion Zion. Kecuali mereka keculik terlebih dahulu ya. Oh my god, fokus ke arah base rate-nya. Onyx Esports, mereka bakal coba untuk dalam menangin dari kalian di base boost. Fokus ke arah Heinz, lihat! Heinz ditumbangkan, tidak ada lagi Pamela Kupa. Thunderclap boost too strong, Kairi bebas. Bahkan Fearless sendiri pun gak bisa memenangkan. One Wah, power sakit situation, banget. dipaksa ke arah belakang. And a shot. Lihat Farman dari tim Onyx Esports mereka ingin menyelesaikan game ini dengan cukup cepat. Tanpa ada Pamela Kupa, satu gerobak nampaknya impossible. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya Minion masuk lagi ke arah belakang, gak bisa di-defense. Tidak ada satupun yang bisa masuk ke arah belakang. Win of Nature, Fearless down. Dan this is it. Onyx Esports menolak turun dari pucuknya. Menolak turun dari pucuk dan mengamankan game ketiga untuk Onyx Esports 2-1. Dan masih di pucuk ya untuk tim dari Onyx. Rebellion Zion mereka sempat nahan di game pertamanya. Namun setelah pertukaran dari roster masuk Kairi, ini terlihat